Krisis keuangan yang melanda dunia termasuk menghempas Indonesia di tahun 1997 hingga 1998, menyebabkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Krisis antara lain disebabkan oleh risiko sistemik, risiko yang terjadi di satu negara bisa merambat ke negara lain. Kegagalan satu bank bisa berimbas ke lembaga keuangan lain, ataupun sebaliknya. Apa dan bagaimana risiko sistemik tersebut? Mari kita lihat kisah berikut ini. Pada suatu pagi yang cerah, kondisi jalan raya ramai lancar. Kendaraan lalu lalang tanpa hambatan. Namun tiba-tiba mendadak semua berubah. Sebuah truk terguling dan menutup jalan. Arus lalu lintas seketika terganggu. Seperti virus, kemacetan dengan cepat merebak ke ruas jalan lain. Kegiatan pun terhambat. Kemacetan tadi dapat menjelaskan konsep risiko sistemik dalam sistem keuangan. Jika jalan raya dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan, sistem keuangan terdiri dari bank, institusi keuangan non-bank, korporasi non-keuangan, serta rumah tangga yang terhubung dengan infrastruktur keuangan. Sama halnya dengan kemacetan tadi, risiko sistemik ialah potensi instabilitas karena adanya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan. Gangguan tersebut diakibatkan oleh interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, dan keterkaitan antara institusi atau pasar keuangan, serta perilaku yang berlebihan dari pelaku keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Risiko sistemik merupakan hasil pertemuan syok atau gangguan dan kerentanan. Gangguan adalah peristiwa yang memicu terjadinya krisis, sedangkan kerentanan adalah karakteristik sistem keuangan yang dapat memperkuat dan mempercepat penyebaran gangguan. Dalam ilustrasi kemacetan tadi, pemicu kecelakaan atau gangguan adalah sopir yang mengantuk dan jatuhnya ranting pohon yang besar sehingga menghalangi pandangan sopir truk. Sedangkan kerentanan adalah kondisi jalan yang berlubang serta kerusakan mesin truk. Maka ketika gangguan dan kerentanan bertemu, terjadilah kecelakaan yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Risiko sistemik sangat perlu untuk dimitigasi karena berpotensi menimbulkan krisis dan tentunya menimbulkan kerugian. Bukan hanya pada sistem keuangan, tetapi juga pada perekonomian real. Tapi tak perlu khawatir. Dalam mencegah terjadinya risiko sistemik, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial melalui 4 tahapan strategi operasional. Identifikasi prioritas risiko sistemik. Melalui perhitungan risiko yang berimbang, identifikasi syok dan kerentanan yang menyebabkan risiko sistemik dilakukan melalui analisis data-data dan survei kepada pelaku di sistem keuangan. Assessment dilakukan secara fokus pada prioritas risiko sistemik yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan kebijakan makroprudensial seperti loan to value atau financing to value untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor yang dinilai berpotensi serta terjaga risikonya, atau mencegah penyaluran kredit yang terlalu tinggi dan terkonsentrasi ke sektor yang berisiko tinggi. Counter cyclical capital buffer agar perbankan menabung saat kondisi ekonomi baik dan dapat tetap menyalurkan kredit di kondisi resesi. Rasio intermediasi makroprudensial untuk mendorong bank menyalurkan kredit sesuai kapasitasnya dan target pertumbuhan ekonomi. Penyangga likuiditas makroprudensial untuk meningkatkan fleksibilitas bank dalam mengelola likuiditas. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan selalu berupaya memitigasi risiko sistemik. Jika risiko sistemik termaterialisasi dan terjadi krisis, KSSK berkoordinasi menjalankan protokol manajemen krisis. Bank Indonesia bersinergi dengan otoritas lainnya mewujudkan stabilitas sistem keuangan Indonesia.